Kenapa doa kita belum terkabul? Bahkan sama sekali nggak pernah terkabul. Jadi mulai sekarang coba kita perbaiki mindset kita tentang doa. Yang selama ini kita nganggap doa itu semata-mata hanyalah sebuah permintaan atau permohonan aja. Membuat pikiran kita terjebak di situ. Yang pada akhirnya berapa banyak kekecewaan yang harus kita rasakan ketika semua nggak sesuai harapan kita. Ada 2 poin penting yang harus kita pahami tentang doa. Yang pertama adalah Allah itu Maha Tahu apa yang jadi kebutuhan setiap makhluk yang Dia ciptakan. Jadi Allah nggak mungkin ngasih sesuatu pada hambanya kecuali memang Dia benar-benar butuh itu. Itu yang pertama. Poin kedua adalah doa itu nggak lebih hanyalah komunikasi satu arah yang terjalin antara makhluk dengan penciptanya. Semua ucapan atau kalimat yang kita tujukan kepada Allah, itulah doa. Jadi doa bukan hanya sebuah permintaan atau permohonan aja. Curhatan kita, keluh kesah kita, ketika kita ngadu, ketika kita berseru, itu semuanya doa. Jadi jangan kita persempit definisinya. Saya tuh ingat waktu kecil dulu, ketika saya pengen sesuatu dari ayah, itu saya selalu ngomongnya lewat ibu. Jadi gak berani ngomong langsung ke ayah. Kebetulan ayah kerja di Malaysia dulu. Jadi kalau minta tuh harus telepon. Jadi di sini letak 2 poin tentang doa tadi. Pertama, ayah saya itu sangat tahu potensi yang saya miliki. Dari mulai hobi dan keahlian saya di bidang apapun, itu ayah saya sangat tahu. Jadi ketika saya minta sesuatu barang yang saya suka, tapi barang tersebut gak bisa support potensi saya, ayah saya pasti gak ngasih itu. Pasti gak dibeliin. Tapi di saat yang lain, ketika saya gak minta suatu barang, namun jika menurut ayah saya butuh barang tersebut dan bisa support potensi diri saya, semua hal apapun pasti dibeliin. Mungkin terlalu panjang kalau saya detailkan ceritanya. Yang penting pesannya udah kita dapat. Poin kedua, satu hari ketika saya ngomong ke ibu, minta sampaikan ke ayah, saya pengen beli sepeda baru waktu itu. Terus ibu bilang, coba kamu telepon sendiri ayahmu. Kamu minta langsung ke dia. Saya berpikir pasti tanpa saya ngomong sendiri pun ayah pasti beliin. Karena ibu udah sampaikan kalau saya pengen sepeda. Cuma perasaan orang tua akan lebih bahagia ketika dia bisa berkomunikasi langsung dengan anaknya. Itu poinnya. Allah juga gitu. Ketika kita bercita-cita jadi orang kaya misalnya, Allah tuh bisa ngelihat potensi kita apa. Orang yang nalurinya selalu ingin memberi, selalu bisa memberi manfaat bagi orang sekitarnya, selalu kalau makan sama teman-temannya pengen dia yang bayar. Gak bisa ngelihat orang susah. Ketika berbisnis dia berpikir bagaimana caranya dia bisa buka lowongan pekerjaan, membuka sebanyak-banyaknya pintu rezeki bagi orang lain. Nah, orang yang seperti ini nih, gak perlu dia minta pun Allah bakal otomatis melimpahkan rezekinya, karena dia punya potensi di situ. Mental kayanya sudah terbentuk. Beda dengan orang yang nalurinya gak pengen rugi, selalu hitung-hitungan masalah duit. Lebih suka diberi daripada memberi. Jadi orang seperti ini walau sampai jungkir balik pun dia minta jadi orang kaya, gak bakal dikabulin sama Allah. Karena mentalnya udah rusak. Jadi berdoalah dengan tujuan semata-mata supaya komunikasimu tidak terputus dengan Allah. Supaya komunikasimu tetap terjalin dengan Allah. Jangan sibuk meminta, sibuklah memantaskan diri agar Tuhan memiliki alasan untuk mengabulkan keinginanmu.